Mohon penjelasan tentang ayat qauliyah yang tertulis dan kauniyah yang terhampar di alam raya ini. Contohnya yang dimaksud ayat kauniyah itu yang bagaimana? Coba yang pendek saja dibuka Quran surah Al-Baqarah ayat 164. Kita akan lihat di situ ayat-ayat qauliyah dan kauniyah juga. Apa itu ayat kauniyah? Surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama' وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Ya, ini diperhatikan nih ayat-ayat kauniyah ini, ayat-ayat Allah yang terhampar di alam semesta, sehingga di sekitaran kita ini apa yang kita lihat itu merupakan ayat-ayat kauniyah. Dari situ ya, kita akan tahu bahwa Allah itu maha kuasa, sehingga tidak perlu memikirkan Allah. Bagaimana wujudnya Allah, bagaimana, jangan dipikirkan. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Pikirkan saja ciptaan-ciptaan Allah untuk mengenal Allah. Jangan kamu pikirkan tentang sang khaliq. Bagaimana Allah wujudnya? Kalau Allah tidak tidur terus bagaimana? Jangan dipikirkan tentang itu. Pikirkan saja ciptaan Allah. Lawang kita manusia ini dengan kemampuan terbatas, mikirkan ciptaan Allah saja wis banyak ragaduke. Coba ini yang disebutkan oleh Allah, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Baru ini saja adanya langit dan bumi. Akal kita sudah tidak gatuk. Ilmu kita sudah tidak bisa menjangkau. Coba sekarang langit yang begitu gagahnya ini ya, terhampar luas. Ini kalau bukan Allah yang menciptakan, siapa? Mosok langit dihamparkan begitu luas tanpa cagak. Tanpa cagak kok ora runtuh, kok enggak jatuh. Sedangkan bangunan, ya kita bangunan di sini saja tanpa cagak kira-kira bisa berdiri tidak? Tanpa pondasi, tanpa cagak tiang penyangga, runtuh gitu. Akan runtuh. Oh, setinggi apapun toh ilmu panjenengan terkait konstruksi bangunan, tidak akan bisa, nggak akan gatuk. Mikirkan piye langit seluas ini kok ora dicagaki, ning kok ora ambruk. Kan gak ada cagaknya langit ini. Seluas ini, segagah ini, seindah ini, tanpa cagak tapi tidak runtuh. Runtuhnya kapan? Nanti hari kiamat. Runtuhnya hari kiamat. Yang gagah seperti ini, ketika hari kiamat, langit akan runtuh, hancur, meleleh seperti cairan tembaga. Coba dari situ saja sebetulnya sudah sangat cukup kita untuk mengimani keberadaan Allah, mengimani kemahakuasaan Allah. Sudah sangat cukup kita untuk tunduk patuh kepada aturan Allah. Ini baru dari langit, belum dari bumi, sak jero-jerone bumi ya. Ini baru dua hal ini saja, belum yang lain-lain. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. Nek kita kan hanya sebatas lagi awan dadi bengi mergo srengenge angslup. Terus kemudian bagaimana satu negara itu dalam satu musim tidak pernah mengalami
malam srengenge terbenam itu tidak pernah. Jam 11 atau jam 12 malam itu tetap ada sinar matahari. Itu dalam musim tertentu, bisa sebulan 2 bulan akan terus menyinar matahari itu. Nah, kita yang hidup di Indonesia ini sudah terbiasa, nanti wayahe jam sekian menjelang maghrib matahari terbenam. Namun ada di satu negara, satu musim tertentu matahari tidak pernah terbenam. Ya, sehingga panjenengan sana jam 12 malam tetap ada sinar matahari, padahal itu jam 12 malam. Dan nanti di satu musim tertentu untuk beberapa bulan tidak pernah melihat matahari, sehingga gelap terus sebulan 2 bulan itu tidak pernah melihat sinar matahari. Lah, pergantian itu sudah cukup sebetulnya untuk kita tidak menyombongkan diri di dunia ini. Kita makhluk yang sangat lemah. Terhadap ciptaan Allah saja sudah kita tidak bisa apa-apa. Akal kita tidak gatuk, sangat terbatas. Belum lagi ya, yang sangat mudah lagi ya, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Adanya bahtera yang berlayar di atas laut dengan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia. Itu sudah cukup. Bahtera kapal itu bisa berlayar itu karena Allah, bukan kecanggihan alat. Sekarang kalau tolok ukurnya kecanggihan alat, kecanggihan kapalnya, berapa banyak kapal yang sudah tenggelam. Bahkan konon di zamannya Titanic itu kapal tercanggih di masanya. Namun baru berlayar yang pertama kali sudah langsung tenggelam. Langsung tenggelam. Konon kabarnya kalau memang betul dalam film itu, perancang kapalnya mengatakan bahwa Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini karena saking canggihnya. Namun apa yang terjadi? Baru nabrak ciptaan Allah yang lain berupa gunung es sudah hancur dan tenggelam. Berarti adanya kapal berlayar, bisa berlayar di atas laut itu karena kemahakuasaan Allah, bukan canggihnya alat, bukan canggihnya kapal. Kalau tolok ukurnya karena canggihnya alat, canggihnya kapal, canggihnya buatan manusia, berapa banyak kapal yang canggih sudah pernah tenggelam dalam lintas sejarah perkapalan. Sampai hari ini dan sampai nanti hari kiamat akan terus ada. Akan terus ada. Kenapa? Karena akal manusia sangat terbatas, sehingga apapun yang dibuat oleh manusia juga sangat terbatas, tidak bisa sempurna. Tidak bisa sempurna. Maka hendaknya itu cukup menyadarkan diri kita, menyentuh fitrah kita, menyadarkan hati nurani kita yang selama ini keras membatu, sehingga untuk menjalani kehidupan di dunia dengan rendah hati, jauh dari rasa sombong, untuk mengedepankan akhirat dari dunianya, itu harusnya cukup dengan melihat kekuasaan Allah melalui ciptaan-ciptaannya, ayat-ayat kauniyahnya yang terhampar begitu banyak. Belum lagi Allah tebarkan macam-macam binatang ya, yang ada di bumi ini, bukan tanpa kebetulan, semuanya ada hikmah dan manfaatnya. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu, meski sekecil dzarrah pun itu tidak ada guna, tidak ada manfaatnya. Kalau toh manusia itu tidak mengetahui misalkan apa manfaat Allah menciptakan ini, nah itu berarti akal manusia sangat terbatas, sehingga oleh Allah memang dibuat terbatas, sehingga tidak ada manusia yang akalnya bisa menguasai segalanya.
Namun namanya manusia senantiasa menuruti hawa nafsunya. Baru dititipi oleh Allah ilmu sedikit, kaya-kayane wis ngabeyu, wis nguasai kabeh. Baru dititipi oleh Allah ilmu sedikit, sudah berlagak, bertingkah kaya-kayane ngerti segalanya. Nah, maka kata Allah, kullu ya'malu ala syakilatih, semua berbuat dengan keahlian masing-masing yang Allah titipkan. Untuk apa? Nah, dengan keahlian potensi yang Allah berikan masing-masing li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Nah itulah contoh kecil saja, nanti bisa panjenengan baca lagi ini Al-Baqarah 164, direnungkan coba. Begitu inna fi khalqis samawati, yang pertama saja langsung jenengan renungkan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, sudah jenengan langsung pandang ke atas. Langsung pandang ke atas. Itu ada tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Liqaumin ya'qilun. Bagi hamba Allah yang berakal, yang mau mikir, yang mau merenung dengan fitrahnya. Merenung itu jangan dengan akal. Kalau hanya dengan akal, yang terjadi oh itu fenomena alam biasa, akan sampai pada kesimpulan itu kalau hanya dengan akal. Karena akal itu hanya berlandaskan ilmu pengetahuan. Berdasarkan hitung-hitungan pengetahuan, oh itu fenomena biasa, fenomena alam biasa. Namun merenung dengan qalbun, dengan hati nurani, dengan fitrah, gabungan antara fitrah dan akal, maka gunakan untuk merenung. Kalau kita menggabungkan qalbun dan aklun untuk kita merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah, kita akan dapati bahwa ini bukan fenomena alam biasa, ada sebab akibatnya. Sebabnya apa? Kalau menurut Allah, oh sebab ini bencana, ini itu dan lain sebagainya. Oh menurut ayat Allah ini, menurut ayat Allah ini. Lah kalau kita hanya dengan akal, adanya musibah misalkan, mungkin kita tidak menganggap itu sebagai peringatan. Musibah itu datang karena adanya fenomena alam biasa. Wajar lempengan bumi geser maka terjadi gempa, itu fenomena alam biasa kalau berdasarkan akal, berdasar ilmu pengetahuan tok. Namun kalau kita mau merenung itu dengan fitrah, dengan nurani, maka kita akan temukan jawaban-jawaban dalam Quran, dalam hadis. Kenapa lempeng bumi bisa bergeser? Ada sebabnya. Siapa yang mengundang itu? Manusia yang mengundang, menyebabkan lempeng bumi bergeser sehingga turunlah peringatan dari Allah. Karena Allah berjanji, wa makana Allah liyuhlikal qura bidulmin wa ahluha muslihun. Selamanya Allah tidak akan pernah membinasakan satu negeri dengan lalim, dengan zalim, selama penduduk negeri itu berbuat baik. Itu janji Allah. Itu perenungan dengan qalbun. Maka nanti jenengan tengadah ke atas renungkan, oh iya ya, dengan nurani, ya, renungkan langit seluas ini, sebesar ini, segagah ini, seindah ini, ora nek cagake ning ora ambruk. Ya. Terus panjenengan lihat rumah panjenengan, tengadahkan ke atas. Omah iki ini bangunan. Iki ya iso berdiri ning karena enek cagake. Coba cagake tak gempure, ambruk apa ora? Ya ambruk. Ya itulah ayat-ayat kauniyah. Hendaknya cukup bagi hamba yang fitrahnya memang masih jalan, hatinya masih terbuka, cukup untuk menyadarkan diri dan mengembalikan dirinya kepada Allah dan Rasul, tobatan nasuha betul. Kalau selama ini masih menjalani kehidupan dengan penuh kesombongan dan senantiasa bermaksiat kepada Allah.